Perkenalkan, nama saya Sheryl Tamanda. Saya bersekolah di SMP Negeri 19 Kota Bekasi, Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Teknologi Informasi Menguasai Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta generasi Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya halangan apapun. Dalam era industri, siapa sih yang tidak mengenal kata teknologi? Saya yakin 99% dari kalian mengenal apa itu teknologi. Dari pagi sampai pagi lagi. Sangat tidak mungkin jika kita tidak menemukan yang namanya teknologi. Artinya apa? Teknologi dapat kita temukan kapan dan di mana saja kita berada. Salah satunya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah media. Ya, media untuk membantu manusia dalam hal mengubah, menyimpan, menciptakan, mengakses, ataupun menyebarkan informasi ke masyarakat luas ataupun kepada seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi informasi, tidak selamanya membuat hidup kita tentram, aman, damai, sejahtera, ataupun bahagia. Tapi ada peluang atau tantangan tersendiri yang perlu kita waspadai dalam era yang serba digital ini. Teknologi informasi secara tidak langsung berpengaruh luas dalam mengubah kontrol sosial. Hal ini dapat dilihat bagaimana media dapat menghalus paksakan sehingga tampak seperti suatu bujukan. Perkembangan teknologi, terutama dalam era digital, adalah suatu perihal siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Ketika seorang lebih banyak menikmati perkembangan teknologi daripada membuat nilai-nilai yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut telah diperbudak oleh suatu teknologi. Bung Hatta pernah berkata, jangan hanya menjadikan teknologi sebagai gaya hidup, namun temukan bagaimana cara memberikan hal-hal yang bermanfaat lewat teknologi tersebut. Menurut cara pandang saya sebagai seorang pelajar, menurut saya bahwa teknologi informasi sebagai peluang kita untuk mengeksplor lebih dalam mengenai teknologi informasi. Seperti bagaimana teknologi informasi bekerja, apa manfaatnya, bagaimana cara penggunaannya, dan sebagainya. Kemudian dapat mempermudah komunikasi jarak jauh. Jarak yang jauh saat ini bukan lagi menjadi hambatan atau halangan untuk kita berkomunikasi antara satu orang ke orang yang lain. Ketiga, informasi yang cepat dan efisien. Informasi yang cepat sudah bukan menjadi suatu permasalahan jika kita tertinggal akan suatu informasi yang mungkin bernilai ataupun penting. Selanjutnya, peluang untuk pembaruan dalam hal pembelajaran semakin berkembang. Dengan berkembangnya pembelajaran, para pelajar ataupun mahasiswa akan lebih terbantu dalam proses pendidikan. Apalagi pada situasi yang krisis saat ini. Selain itu, perbisnisan dapat dilakukan dengan mudah dan akan lebih terbantu dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian bagaimana teknologi informasi sebagai tantangan?
Sayangnya, peluang yang muncul dari adanya teknologi informasi ini dapat memunculkan tantangan atau ancaman yang berupa pertama, informasi yang mudah didapat, menyebabkan rawan timbulnya berita yang tidak benar ataupun hoax. Kemudian rawan terjadinya pembajakan akun, seperti akses yang praktis melalui internet. Kemudian munculnya beberapa kasus cybercrime. Apa itu cybercrime? Ya, cybercrime adalah aktivitas kejahatan dunia maya melalui alat komputer atau sejenisnya, seperti penyadapan data, pencurian kartu kredit, hacking di beberapa situs, dan lain-lain. Kemudian bentuk komunikasi yang sudah berubah dari yang dulunya tatap muka sekarang menjadi tatap layar, yang memungkinkan munculnya berbagai aktivitas yang tidak bermoralitas. Oke. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, baik buruknya teknologi informasi itu sendiri, semuanya tergantung kepada orang yang menggunakannya. Namun kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi Anda sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.